welcome back to my YouTube channel. Thank you for coming in this section. Today I want to discuss about the Magister Materials level. Jadi di sini saya akan membahas materi pasca sarjana UMM seperti yang saya sempat janjikan di video sebelumnya. Bahwasanya saya akan membahas beberapa materi-materi yang pernah dilampirkan di video sebelumnya. Di sini di pasca UMM ada 16 materi dari semester 1, semester 2 sampai semester 4. Nah, di bagian per semesternya itu ada yang pertama semester 1 ada 7, semester 2 ada 5, semester 3 ada 3, semester 4 ada 1. Jadi saya akan memulai yang di bagian yang pertama. Di pertama itu ada 7 bagian, ada materi kualitatif research methodology, quantitative research methodology, filsafat ilmu, dan juga ada SLA, second language acquisition, dan also EFL, English as a Foreign Language Instructions, dan juga ada AIK, Al-Islam Kemuhammadiyaan, dan juga ada ISP. Mungkin di berbagai perguruan lainnya tidak sama ya kurikulumnya, karena di UMM sendiri ada yang namanya ISP. Sebenarnya saya sempat dengar dari dosen saya sendiri, Pak Mas Duki, beliau mengatakan bahwasanya beliau tidak setuju dengan mengajar ISP karena ISP itu khusus anak yang pengelolaannya untuk kerja, sedangkan di kami kan pengelolaan untuk tujuannya untuk mengajar gitu, arahnya kan ke guru gitu, nggak switch gitu, nggak switch on ya. Mungkin ada beberapa pendapat lain sehingga dekannya itu menganjurkan untuk mengadakan materi ISP di bidang kami. Mungkin kalau di kampus lainnya ISP itu nggak ada, tapi kalau di UMM sendiri itu ada, dan saya nanti akan bahas di video selanjutnya. Termasuk juga AIK, Al-Islam Kemuhammadiyaan. Di kampus lain mungkin nggak ada ya materi AIK, khususnya materi itu khusus untuk kampus Muhammadiyah ya. Cuman di beberapa materi yang sempat saya sebutkan tadi, saya hari ini hanya memilih satu materi, yaitu IFL. Saya akan membahas IFL secara umum dan dari perspektif saya sendiri tentang IFL. What is IFL? English as a Foreign Language Instructions. Oke, sebelum saya membahas tentang IFL, saya akan memberikan beberapa prinsip seorang guru. Dalam teori, prinsip seorang guru itu ada 4 bagian. Itu saya mengatakannya 3P, 1S. 1S, S itu sosial, jadi bagaimana guru itu bersosial. Jadi nggak hanya bersosial dalam outdoor, tapi juga bagaimana dia di indoor, outdoornya itu balance, seimbang. Ya, intinya seperti itu. Dan 3P, profesional. Jadi guru itu bagaimana guru menjadi seorang profesional. Jadi dia harus ditelaah dari sikap-sikap, tutur katanya, dari pengetahuannya, nah, dan juga cara dia menangani situasi, menyikapi situasi ataupun masalah di berbagai lingkungan yang dia ada. Kemudian ada juga profesional, pedagogi, dan personal. Jadi personal ini bagaimana seorang guru layaknya dia menjaga dirinya gitu. Jadi memang tidak semua guru, rata-rata kebanyakan ya mampu menjadi dirinya sendiri. Tapi ini adalah teori, prinsip teori pendidikan, bagaimana seorang guru itu memiliki prinsip, dianjurkan
untuk kedepannya harus memiliki 4 yang tadi, profesional, pedagogi, personal, dan sosial. Jadi termasuk juga pedagogi. Nah, pedagogi ini akan masuk ke IFL juga. Dia juga bagian dari IFL. Jadi pedagogi itu bagaimana guru menstruktur materinya, terus metodenya, terus strateginya. Strategi sama metode itu beda ya. Kalau keduanya itu memiliki perbedaan masih kalau di kami. Jadi seorang guru itu ataupun dosen memiliki 4 prinsip itu tadi, wajib. Nah, ketika pedagogi itu masuk ke bagian dari IFL, dia membahas masalah manajemen. Manajemen dimana di sini sempat saya bahas di video sebelumnya tentang memanage mahasiswa, bagaimana untuk membuat mahasiswa itu lebih kritis gitu. Karena tujuan perguruan itu tidak hanya untuk membuat seorang mahasiswa ataupun mahasiswi itu bisa kritis, bukan untuk tahu gitu. Kalau untuk tahu dia itu tergantung per individualnya, dia itu mau belajar atau enggak gitu. Otomatis perguruan hanya menyediakan bagaimana tenaga pengajar itu memberikan motivasi yang sangat baik, yang sangat merangsang bagaimana siswanya mau belajar gitu. Tapi target ataupun goalsnya di perguruan kami, UMM khususnya, dia itu untuk mengkritiskan mahasiswa dan mahasiswinya. Karena apa? Kalau kita tujuannya untuk tahu, untuk 1 tahun ataupun 2 tahun ataupun 5 tahun sekalian, itu tidak cukup gitu, tidak cukup untuk membahas ilmu pengetahuan gitu. Nah, itulah mengapa kampus menargetkan untuk membuat mahasiswa atau mahasiswinya untuk bisa lebih berpikir kritis. Karena dengan berpikir kritis, dia akan mengembangkan penalarannya sendiri sesuai kemampuannya dengan singkat. Nah, jadi yang awalnya satu pengetahuan ditargetkan selama 1 tahun, kalau dia lebih nalar, maka dia lebih tahu dalam jangka waktu yang ditentukan. Seperti itu. Nah, jadi kita kenapa membutuhkan yang namanya dosen ataupun guru yang sangat profesional di bidang pedagogi, karena dia itu harus pandai memberikan stimulasi ataupun rangsangan untuk untuk mahasiswa atau mahasiswinya belajar dengan cepat dan tepat gitu. Jangan sampai mahasiswa ataupun mahasiswinya di sini belajar saja itu nggak tepat gitu. Belajar kalau tidak benar, tidak tepat, tidak efektif, itu percuma ya. It's wasting time gitu. Jadi bagaimana guru itu membuat mahasiswa dan mahasiswinya berpikir kritis, belajar dengan tepat dan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, kita di Pasca mempelajari banyak teori-teori luar tentang IFL, bagaimana seorang guru mengajar di level TK, terus kayak EYL, English Young Learners, terus di level elementary, terus di level sampai ke atasnya, sampai perguruan tinggi, bagaimana levelnya gitu. Jadi setiap beda level itu beda manajemen pendidikan. Misalkan kita seorang guru mengajar tingkat SMA sama tingkat perguruan, itu metode yang kita gunakan itu pasti beda gitu. Nah, untuk kita mengetahui perbedaannya lebih jauh, kita membutuhkan yang namanya latihan. Nah, saat kita latihan, dosen kita itu memantau kita dan mengarahkan kita bagaimana arahnya kita mengajar
seperti apa yang kita harus terapkan, dan teori-teori apa yang sebenarnya kita butuhkan dari topik yang sedang kita jelaskan. Jadi dosennya itu mengarahkannya ke sana. Jadi di sini dosennya kayak nggak terlalu mengajar ya, maksudnya nggak terlalu pakai kayak model ceramah. Kalau model ceramah kan dia menjelaskannya melebar panjang gitu, dia lebih padat, dia membahas sesuatu secara ilmiah dengan pemaknaan interpretasi yang sangat dalam. Jadi kita kalau benar-benar nggak paham, kita harus benar-benar mengajukan pertanyaan. Jangan sampai kita menangkap suatu informasi ataupun materi dari dosen itu ambigu, jadi dua makna gitu. Ini maknanya si arahnya ke sana apa arahnya ke sini gitu. Jadi kita harus benar-benar mengajukan pertanyaan, karena memang bahasa dosen di strata 2 itu sangat-sangat ilmiah gitu. Kalau kita berbicara soal bahasa ilmiah, dia itu interpretasinya sangat kemana-mana gitu, jadi banyak interpretasi gitu. Kadang kalau kita salah pemahaman, karena itu salah kita untuk menangkap suatu makna gitu, karena kita itu adalah bagian bidang bahasa, jadi berhati-hatilah dengan bahasa gitu. Karena di situ terdapat makna-makna yang sangat jauh berbeda dari apa yang kadang kita ketahui gitu. Nah, yaitu tadi ketika kita membahas soal manajemen ataupun manajemen metode yang kita punya, yang kita pelajari, itu akan selalu berubah-ubah gitu. Karena kita belajar teori, tidak selamanya kita itu menggunakan teori yang pernah kita pelajari. Teori yang kita pelajari di EFL itu hanya sebagai sandaran ataupun hanya sebagai visual belaka, visual bagaimana ataupun suatu gambaran terhadap kita bagaimana itu mengajar, bagaimana kita menangani suatu kasus pembelajaran antara siswa dan gurunya yang ketika melakukan pembelajaran itu tidak ada connectionnya, dan bagaimana ketika kita menerapkan materi A, bagaimana kita menerapkan materi B, materi C, dan lain semacamnya. Karena terkadang setiap materi itu beda metode gitu. Namun penerapannya sama, tapi metodenya itu bisa bisa bertolak belakang. Jadi metode di sini kita tidak sediakan untuk kita tidak sediakan untuk kita terapkan di mana kita mengajar, karena kita perlu menganalisis siswa ataupun mahasiswinya kita menganalisis ini karakternya bagaimana, pemahamannya seperti apa. Nah, kalau kita sudah tahu, kita mempelajari, kita memberikan, oh ini si A membutuhkan metodenya yang A, oh si siswi yang ini membutuhkan metode yang B. Jadi ketika saya ngajar, saya akan memberikan metode A dan B gitu. Bukan metode yang kita perlu dipersiapkan dulu, tetapi kita perlu menganalisis dulu bagaimana karakter mahasiswa ataupun mahasiswinya dulu. Ketika kita mengetahui karakter mahasiswa dan mahasiswinya dengan baik, maka kita akan tahu metode apa yang terbaik untuk kita berikan kepada mahasiswa ataupun mahasiswinya. Namun kalau kita memberikan metode dulu dan kita belum tahu bagaimana karakteristik mahasiswa dan mahasiswinya itu, otomatis mahasiswa dan mahasiswinya di sini tidak akan mencapai goals. Dalam artian sejauh pengalaman saya, banyak mahasiswa dan mahasiswinya belajar sama dosennya, tetapi mereka tidak mendapatkan materi yang dosennya berikan gitu ya, karena kesalahan itu tadi, dosennya tidak men-switch on karakteristik dan metodenya, itu tidak switch on. Nah, bagaimana untuk switch on di EFL telah dijelaskan bahwasanya
kita harus menganalisis dulu karakter si A ini gimana, kemampuannya bagaimana, terus apa sih yang membuat dia lebih semangat untuk belajar ini, untuk belajar materi ini, dan apa yang perlu dan yang kurang dari siswa ini. Jadi dosennya di situ menyiapkan metodenya. Namun sebelum menyiapkan metode, si dosen di sini harus memiliki pengalaman yang sangat kaya. Agar kenapa? Agar dia memiliki alternatif lainnya ketika dia menyikapi suatu persoalan baru. Misalkan ada mahasiswa ataupun mahasiswi yang tidak mengerti karena si A atau karena temannya si B atau faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi si mahasiswa tadi untuk tidak bisa mengerti tentang materi yang si dosen sampaikan. Nah, kita harus menyiapkan metode ini, harus sebagai problem solving. Ini untuk ini untuk ini. Jadi gitu. Nah, kenapa IFL itu hanya membahas secara teori? Ya, membahas secara teori yang pernah dilakukan oleh para pakar penelitian sebelum-sebelumnya. Namun teori yang pernah ditemukan oleh beberapa tahun yang lalu ataupun tahun yang silam itu tidak selamanya akan berguna ataupun mampu menangani persoalan-persoalan di bidang proses belajar mengajar. Kenapa? Karena setiap kita berada di situasi yang berbeda. Misalkan kita ada di situasi kota, kita ada di situasi desa, otomatis benturan-benturan yang kita alami sebagai guru di kedua hal ruang lingkup itu akan berbeda gitu. Misalkan kita pergi ke kota, kita ngajar di kota, kita akan bertemu dengan mahasiswi seperti ini. Pasti penanganannya beda dengan yang di desa. Yang di desa perguruan tinggi kita ngajar, di situ ada yang namanya mahasiswa yang kemampuannya rata-rata atau yang lebih pinter atau ya di bawah rata-rata, dan itu akan menjadi dua hal yang sangat pelajaran buat seorang guru ataupun dosen. Nah, itulah mengapa terkadang teori yang pernah kita pelajari, sekalipun itu dari para pakar, tidak akan selalu sesuai ketika kita bawa ke lapangan, di mana lapangan itu berbeda jauh dengan lapangan yang pernah diteliti oleh para pakar dulu gitu. Intinya supaya kita itu bisa menangani sesuatu, banyak latihan, banyak mengambil kesempatan di ruang lingkup berbeda. Kita bisa ngajar di A, kita ngajar di kota, kita ngajar di desa, kita ngajar di sana, kita ngajar di situ. Jadi ruang lingkup lapangan itu akan berbeda-beda. Nah, dari perbedaan itu kita bisa menarik kesimpulan, kita boleh berasumsi bahwasanya pengajaran metode seperti ini, manajemennya yang di sini seperti ini. Jadi kita punya perbandingan. Jangan kalian mudah berasumsi kalau misalkan kalian ngajar di satu tempat saja. Misalkan kalian ngajar di satu desa, misalkan kalian ngajar di satu desa, misalkan tingkat perguruan tinggi, kemudian setelah kalian ngajar, kalian punya satu pengalaman dan kalian berani berasumsi bahwasanya mahasiswa itu seperti ini. Kalau di dunia penelitian ataupun dunia seorang peneliti, cara kalian mengambil ataupun menarik kesimpulan itu sangat salah gitu. Karena dia itu harus terjun di berbagai lapangan A, lapangan B, lapangan C, lapangan D,
Ketika mendapatkan satu ration point, nah itu baru bisa mengambil ataupun menarik satu kesimpulan bahwasanya seperti ini gitu. Tapi kalau kalian ngajar di satu perguruan terus kalian menarik asumsi seperti ini, itu masih menjadi bahan pertimbangan. Jadi itu masih hipotesis, masih belum akurat kebenarannya, belum absolut. Jadi itu guys, untuk belajar IFL. Menurutku IFL itu sangat menarik sekali ya bagi seorang guru, karena kalau belajar di IFL ada banyak hal yang kita bahas, namun dalam teori-teori yang kita pelajari 50% kita bisa menggunakan metode dari IFL, English as a Foreign Language Instructions, dan sisa persennya itu terkadang tidak switch on dengan di lapangan yang kita proses ya, yang sedang kita terjun. Intinya kita harus benar-benar cerdas lah, maksudnya benar-benar latihan untuk menangani suatu persoalan biar kita menjadi problem solver. Ya itulah mengapa di berbagai kampus hanya membutuhkan yang namanya IFL gitu. Cuman di IFL itu membutuhkan dosen yang sangat kritis gitu, karena tidak hanya mahasiswanya yang kritis ya. Karena kalau dengan kritis, dosen itu udah mampu membuat siswa ataupun mahasiswinya itu kritis, dia itu akan mampu setelah dilepas ke lapangan, dia itu akan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada gitu. Itulah mengapa target ataupun goals yang perlu dicapai adalah bukan seberapa jauh ataupun seberapa tinggi pengetahuan peserta didik, tetapi seberapa mampu mahasiswa ataupun mahasiswi dalam mengasah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya. Karena ketika critical thinking itu sudah bisa dicapai, maka mahasiswa ataupun mahasiswi bisa menangani hal apapun secara komprehensif, dan ini sangat menjadi signifikan satu poin dari seorang dosen. Nah, dan hal ini sangat dibutuhkan dosen yang lulusan dari luar negeri yang punya gelar PhD, karena rata-rata kalau di luar negeri yang sempat saya ketahui, dia itu lebih selain mengajar, dia tuh lebih meneliti gitu. Jadi dia bereksperimen bagaimana untuk menyelesaikan suatu persoalan dan menangani suatu kasus karakter mahasiswa ataupun mahasiswi yang down, yang pokoknya yang low motivation, yang semacam kayak gitu. Jauh berbeda dengan dosen yang di Indonesia. Kalau di Indonesia rata-rata sejauh pengalaman saya, dia itu hanya mengajar secara teoritis dan melakukan penelitian yang ya level standar gitu. Pernah tahu nggak, Indonesia itu menciptakan suatu karya jurnal paling tinggi se-ASEAN. Jadi karya Indonesia itu banyak, tetapi karya yang plagiasi nomor 1 itu di Indonesia se-ASEAN gitu. Jadi percuma kan kalau punya karya banyak tapi isi dari karya itu plagiasi. Jadi itu kayak gak ada bobot bibitnya dari karya itu. Ya itulah negara kita ya. Cuman mari kita sadari bersama sebagai calon guru, apa yang kita harus jelaskan, apa yang harus kita kembangkan untuk generasi-generasi selanjutnya, dan jangan jadikan mahasiswa ataupun mahasiswi ataupun siswi untuk
untuk hanya mengetahui pengetahuan saja, tetapi kita harus juga berupaya bagaimana kemampuan peserta didik itu juga ada yang namanya critical thinking. Karena kalau critical thinking sudah didapatkan, maka penalaran mereka terhadap materi yang kita sampaikan itu ke mana-mana, jadi cukup luas gitu. Nah, itulah mengapa kita harus perbaiki bersama, karena kalau kita lihat dari Zakir Naik, terus juga Zaidul Akbar, terus para motivator yang sempat kuliah di luar negeri, kita perlu mempelajari apa sih metodenya. Kayak Ustadz Somad, kok dia pinter ya, maksudnya pinter hafal Al-Quran seperti ini, hafal seperti ini. Sebenarnya itu tergantung tergantung bagaimana dirinya memanage gitu. Jadi nggak asal-asalan, nggak mungkin lah Ustadz Somad itu menghafalkan sebanyak-banyaknya ayat. Pasti ada metode yang bagaimana membuat dirinya itu praktis untuk belajar gitu. Karena dari segi ceramahnya, dari segi penyampaiannya, dia itu sangat kritis. Nah itu guys, itu salah satu contoh gambaran ataupun motivated kita untuk melihat motivator seperti Ustadz Somad. Oh, cara belajarnya seperti ini, kok sampai luas banget gitu, karena dia ada punya manajemen tersendiri. Nah kita sekarang ubah juga gitu, bagaimana kita sebagai seorang calon mahasiswa ataupun mahasiswi yang akan mengajar, memiliki manajemen metode pengajaran yang baik, yang efektif gitu. Jangan kalian terpacu ataupun terpaku pada yang penting ngajar, yang penting baik. Nah, dan seperti itu harus ada kejelian ya, harus jeli. Baik tapi kalau tidak efektif kan percuma, it's wasting time. Kalau bagus tapi tidak ada hasil kan nggak bagus juga gitu. Intinya kita harus bagaimana ada perkembangan gitu, progres dari mahasiswa ataupun mahasiswinya tadi gitu. Nah, itulah salah satu dari bagian IFL. Sebenarnya kalau kita bahas IFL 1 tahun, 2 tahun itu tidak cukup guys gitu. Kalau kita bahas secara intinya, secara spesifiknya itu tidak cukup. Kalau kita bahas EFL, English as a Foreign Language Instruction, dalam jangka 2 tahun ataupun setahun atau lebih 5 tahun, itu nggak cukup guys. Nah, itulah mengapa kita bahas secara general. Jadi kalau kalian ingin membahas tentang EFL lebih in-depth, kalian bisa hubungi saya di alamat email saya di atas ini ya, alamat email. Jadi kalian pilih salah satu alamat emailnya, kalian bisa inbox saya dan membahas secara IFL. Mungkin nanti kita bisa bahas ataupun bertukar materi ini PDF-nya, file PDF-nya IFL, ini yang dari luar negeri, ini yang dari negara kita sendiri, dari dalam negeri. Jadi kita buat perbandingan, kita bisa belajar bareng gitu, kita bisa berdiskusi bareng. Jadi nanti kalau misalkan kalian ada pembahasan ataupun permasalahan di IFL, kita bahas bareng. Dan tentunya saya juga akan banyak sharing dengan teman-teman sebaya saya dan juga dosen saya, sehingga nanti kalau kalian ada persoalan, saya akan menjadikan video lagi di video selanjutnya, ataupun berbagai hal yang mengenai IFL mungkin kita bahas di email ya. Itu kalian bisa kunjungi email saya untuk membahas lebih dalam. Oke, mungkin hanya itu saja ya yang saya bahas terkait IFL, bagaimana IFL, manajemen metodenya bagaimana saja, gambarannya seperti apa. Kita belajar bahasa orang lain, otomatis kita harus belajar budaya orang lain. Kalau kita tidak belajar
budaya orang lain, janganlah belajar bahasa orang lain. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi figur kita terhadap orang asing. Kita langsung minta foto, misalkan ada bule datang ke Indonesia, kita langsung minta foto, kita nanyakan umur, kita nanyakan udah nikah apa belum. Padahal itu kalau di budaya orang lain itu adalah suatu hal privasi yang tidak perlu dan tidak boleh kita tanyakan gitu, karena itu privasi orang lain, jauh berbeda dengan budaya kita. Kalau budaya kita menanyakan menanyakan umur gak apa-apa, udah nikah apa belum, hal-hal privasi lainnya itu gak apa-apa gitu. Tapi kalau di budaya orang lain gak boleh gitu, karena ya memang itu budaya. Jadi kalau kalian ingin belajar bahasa dengan baik, bukan berarti karena kalian bisa ngomong cas-dis dengan baik, pronunciation-nya kalian bagus, grammatical kalian bagus, itu sudah dikatakan goals. Enggak, no, it's wrong. Jadi kalian itu harus belajar bahasa dan budayanya juga, harus satu paket gitu, nggak boleh cuman budaya doang gitu. Itu kayak samanya mempermalukan diri kita sendiri sama orang asing gitu. Ini sosokan ngomong just bagus, connect, tapi kok nggak bisa memaksimalkan budayanya gitu. Kita harus juga menghargai mereka gitu, karena dengan menghargai itu adalah poin kita menjaga harga diri kita gitu. Nah, ini kan banyak hal yang dikeluhkan oleh orang luar negeri, native speaker. Kenapa sih kok tiba-tiba orang Indonesia tuh minta difoto gitu kan? I'm really shocked gitu. Jadi orang bulatnya ngomong kayak gitu. Kenapa kok tiba-tiba minta difotoin lah, nanya umur lah, dan lain semacamnya yang bersifat privasi? Itu kan nggak sopan banget. Jadi kalau orang yang bisa menyesuaikan suatu keadaan, dia itu menghargai budaya orang lain, menghargai budaya sendiri. Ketika dia masuk ke wilayah budaya orang lain, dia menggunakan budaya orang lain. Kalau tidak mau menggunakan budaya orang lain, otomatis dia jangan pergi ke arena budaya orang lain gitu. Ketika seseorang mampu mengkondisikan budayanya sendiri, kemudian dia masuk ke arena budaya orang lain, dan dia masuk ke budaya orang lain dan memaksimalkan dengan situasi dan kondisi yang ada, maka orang tersebut dinamakan pragmatis gitu. Jadi saran saya harus satu paket, belajar bahasa Inggris harus sama budayanya sendiri. Ya nggak hanya bahasa Inggris doang, kalian belajar bahasa Korea, otomatis kalian harus belajar budaya orang Korea itu gimana aja, biar ketika kalian bertemu ataupun kalian berkunjung ke negara Korea, kalian bisa mempragmatis gitu, men-switch on keadaan yang memang budayanya seperti apa kalian ikuti gitu. Misalkan satu sama lain saling ketemu, otomatis dia kan kalau di Indonesia senyum, kalau di negara Korea saling menundukkan kepala sebagai tanda penghormatan satu sama lain. Ya intinya harus satu paket lah ya, belajar bahasanya otomatis harus belajar budayanya tuh guys. Nah memang ada tata cara tersendiri itu yang sempat disentuh oleh yang namanya CCU, Cross Cultural Understanding, dan ada banyak macam hal lainnya. Namun di sini CCU juga bagian dari IFL, karena IFL juga menyentuh bagian dari manajemen, bagaimana mengajar, bagaimana berinteraksi antara guru dan mahasiswa ataupun mahasiswi, termasuk juga guru ataupun dosen yang berinteraksi dengan
mahasiswa-mahasiswi asing. Otomatis ketika mahasiswa ataupun mahasiswi dari luar negeri belajar ke Indonesia, terus dosennya adalah kalian ataupun gurunya adalah kalian, otomatis kalian harus juga menjaga budaya mereka. Kalian juga jangan asal nanya privasi, kayak nanya umur berapa, terus udah nikah apa belum gitu kan. Harus juga di switch on. Itu bagian CCU itu bagian dari FL gitu. CCU itu membahas banyak budaya-budaya gitu. Pokoknya kalau kita bahas CCU juga 1 tahun tuh nggak cukup gitu, karena ada banyak macam kasus sejarahnya gitu. Nanti kalau kita bahas di situ, itu nanti arahnya ke sastra Inggris, karena kalau sastra Inggris dia lebih membahas sejarahnya, terus asal usulnya, filosofinya bagaimana, terus menganalisisnya itu kasus yang pernah ada di bagaimana, itu nanti arahnya ke sastra bahasa Inggris. Sedangkan di sini di video ini kita lebih fokus ke pendidikan bahasa Inggris. Cuman saya beri beberapa gambaran bahwasanya kalau kalian adalah calon dosen ataupun calon guru yang sama-sama mengambil di bidang pendidikan bahasa Inggris, yang mungkin sedang belajar EFL juga, English Foreign Language Instruction, mungkin kalian bisa mengambil beberapa paradigm dari video ini, mungkin sangat membantu pemahaman kalian. Jadi kalian harus menyeimbangkan CCU sama EFL-nya gitu. Siapa tahu, kan kita nggak tahu kan kedepannya kita akan jadi apa. Siapa tahu di antara salah satu dari kalian ada yang jadi dosen ataupun guru, dan dari mahasiswi ataupun siswa ataupun siswi dari negara asing. Otomatis selain kalian memahami metode yang kalian terapkan di dalam outdoor ataupun indoor class, kalian juga memahami CCU-nya gitu, cross culture understanding-nya. Oke, baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini tentang EFL, metodenya, manajemennya antara guru dan mahasiswanya ataupun guru dengan siswa-siswinya. Mungkin kita belajar dari EFL, itu adalah beberapa gambaran yang saya pahami sejauh ini, dan ada beberapa hal yang mungkin perlu kita bahas secara mendalam, tetapi kita tidak cukup untuk membahas hal itu dalam jangka durasi panjang di video kali ini. Jadi kalian bisa hubungin saya di atas. Namun sebelumnya saya memohon maaf sebesar-besarnya jika ada beberapa penyampaian ataupun kata-kata saya salah atau menyinggung. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya juga pelajar yang masih perlu belajar banyak lagi, dan hanya itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. See you in the next video. Thank you.